semangat zaman dulu gitu. Jadi benar-benar semua diberdayakan itu yang berangkat di sana. Jadi kameramen Meningkat nggak di sana? sebenarnya ya kalau keunikan pasti banyak Iya. karena emang terus terang kita itu pengalaman yang nggak sering buat Shillong Seven untuk kayak bikin rekaman live di luar ya. Ya dia nggak kelihatan pertama kali nggak sering gitu maksudnya. Jadi kalau pertama kali itu terlalu sederhana. Jadi pasti kita excited banget ya karena kita dapat kesempatan itu dan kebetulan waktu itu difasilitasi juga oleh teman-teman dari Sony Music Publishing Indonesia. Jadi kita bisa kita bisa pakai tuh kita bisa sewa itu studio Sony Music di Jepang untuk bikin live session di sana. Jadi sebenarnya kita tuh di sana tuh kita ada bikin empat lagu live di sana. Jadi ya yang nongol berdua ya, nanti kita tungguin aja yang lainnya. Jadi emang cukup menyenangkan, tapi sebenarnya kalau dibilang bahwa orang banyak juga nggak terlalu banyak juga sih, karena kita berangkatnya emang lepas sih. Jadi kita emang ngapa-ngapain sendiri gitu. Jadi kayak balik sama semangat zaman dulu gitu. Jadi benar-benar semua diberdayakan itu yang berangkat di sana. Jadi kameramennya juga kecuali kameramen tetap yang biasa tim audio visualnya Shillong Seven. Tapi di luar itu kayak setup alat segala macam itu ya seperti Shillong Seven zaman dulu gitu, kita ngeset sendiri, kita bawa peralatan sendiri. Jadi emang budget sederhana juga. Lumayan juga effortnya ya. Oke. Nah sebelum kita mulai nih, sebelum kita ke teman-teman media, ini ada satu pertanyaan. Saya pengen nanya, ini kan tadi sempat dijelaskan tentang keinginan dan kebutuhan. Nah selama 30 tahun kalian berkarya, pernah nggak sih kalian tuh terbawa arus antara momen keinginan sama kebutuhan selama 30 tahun kalian berkarya? Oh ya pastilah gitu, karena kan itu hidup ini kan proses belajar toh. Jadi kan tapi Shillong Seven itu kami bisa bilang banyak beruntungnya juga gitu. Jadi beruntungnya itu adalah tidak hanya dari kita yang berusaha belajar, tapi kebetulan lingkungan-lingkungan di sekitar kita itu juga sangat mendukung untuk kita bisa menjalankan kehidupan yang seperti itu. Jadi lebih kayak gitu. Jadi di antara kita pun masing-masing ternyata juga ya seleranya atau caranya menjalani ya mirip-mirip gitu. Kami yang masih bertahan ini emang beginilah kami gitu. Saya nggak tahu ya kalau mungkin misalnya nih zaman ini bicaranya lebih proses belajarnya di waktu awal-awal album Shillong Seven mungkin ya, karena kan kita punya label band jutaan kopi segala macam. Pasti adalah kepengenan kayak namanya kita dari Jogja ya, kita datang ke Jakarta, kita lihat kayak artis-artis itu seperti apa sih pembawaannya, terus pemain-pemain band itu kayak apa sih gitu. Pasti adalah kepengenan itu, cuman somehow ya sebenarnya itu juga tidak secara terkonsep juga, tapi emang bener-bener kemauan dari diri dan dibantu oleh lingkungan juga gitu. Jadi kayak akhirnya belanjanya itu emang lebih ke kebutuhan gitu. Misalnya kayak Eros nih, mungkin dia nggak terlalu royal buat beli pakaian dan lain-lain, tapi kan kalau gitarnya ya sebenarnya harganya nggak sederhana juga gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin sederhana kan sebenarnya pengertiannya nggak harus terus habis itu sederhana tuh harus gimana kan enggak gitu. Jadi lebih ke sesuai porsinya aja gitu. Jadi dia sebagai seorang gitaris, oke, Shillong Seven bandnya udah berapa puluh tahun sembari berjalan kan, pasti dia juga ingin memberikan yang terbaik buat penggemarnya ya gitu. Jadi dia juga eksplor terus sound gitar seperti apa, dia beli alat baru terus. Jadi ya itu mungkin kebutuhan ya,
media Kami Bijak, ya nanti kita akan tanya ya. Nah, Lalu ya sekali lagi ya, bukan nggak pernah kepingin, ya tapi belajar menahan diri untuk menempatkan pada tempatnya aja. setuju. Karena kita manusia kok, kita nggak bisa sesakti itu. Ya, memang Sultan Jamal sangat luar biasa ya, kami sangat down to earth. Oke, buat untuk awalnya, oke, mungkin kita coba Kami Bijak dulu baru kakak ya. Kami Bijak ini media yang dari disabilitas. Siapa yang mau bertanya? Mungkin yang translator siapa? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Aryani dari media Kami Bijak. Kalau pertanyaannya kalau dari sisi Amon Seven udah 30 tahun nih sebagai band gimana dan masih bergumul nggak sih sama menentuin keinginan sama kebutuhan itu dan cara menahan dirinya gimana? Itu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Kami Bijak. Oke, Mas Eros dulu. Oke, manusia beda-beda ya, tapi perlu aku harus mengakui bahwa aku tipikal orang yang harus ngerasain jatuh dulu baru tahu kalau jatuh itu sakit. Jadi yang namanya membeli barang-barang yang cuma sekedar diinginkan dan kemudian tidak dipakai itu pernah saya alami. Cuman dengan waktu berjalan, ketika ada keinginan lagi datang, ya saya jelas memilih ke belakang kan. Waktu itu aku juga beli kayak gini ya, nggak berumur panjang tentunya. Ya dari situ, jadi istilahnya saya bisa menuliskan tentang rasanya basah karena saya sudah pernah jatuh ke sungai. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak Mas Eros. Oke, mungkin buat kakak ini sebutkan nama sama medianya ya. Halo Mas, saya Kiki dari Republika. Saya pertama kali baca press release-nya merasa ini kok isunya bapak-bapak banget ya. Oh iya. Kan pas pertama kali tadi ditanya kapan pas tahun 96 umurnya berapa, saya bilang saya udah SMA, jadi emang relate lah ya sama topiknya. Pengen tanya sama Mas Eros, peristiwa apa sih Mas yang memicu sampai ini kok harus dibikin lagu gitu. Thank you. Terima kasih. Oh, vibe-nya itu tuh datang waktu yang pandemi. Ya, pandemi itu banyak terjadi teman-teman saya yang musisi juga dia harus kayak merelakan mungkin alat-alat yang dia sebenarnya tidak terlalu butuhin buat dijual apa segala macam gitu. Dan itu bukan cuma dari sektor musik ya, hampir semua sektor gitu. Terutama orang-orang yang hobi gitu. Kebetulan saya beruntung sekali, maksudnya hobi saya main gitar, tapi saya kerjanya juga di musik juga. Dan benar apa yang dikatakan kita juga, bahwa kadang-kadang saya juga memang memikirkan bahwa alat musik itu sebagai investasi. Jadi saya seakurat mungkin kalau membeli instrumen bahwa itu tuh value-nya tidak turun gitu. Walaupun saya pernah juga beli cuma buat sekedar tren apa
waktu pandemi gitu. Jadi waktu itu kayak, ini saya masih merinding kalau ngomongin kayak apa yang kita lakukan bertahun-tahun tuh ternyata ini jawabannya ya gitu. Maksudnya kayak, oh ini loh di kondisi seperti ini tuh kita nggak nyesuaiin orang lain, tapi kita bisa nyelamatin diri sendiri itu pasti. Tapi bahkan kita bisa berbuat untuk orang lain gitu. Jadi kayak ya mungkin itu gunanya kita selama ini tuh hidup mungkin nggak kayak orang-orang yang seperti kita gitu. Maksudnya kayak public figure yang lain mungkin ya, yang saya lagi-lagi bilang nggak semuanya, tapi banyak yang seperti itu. Tapi mungkin emang peranan kita tuh di situ gitu. Jadi kayak berarti apa yang kita pilih selama ini, cara hidup yang kita pilih selama itu nggak salah loh gitu loh. Karena di momen sulit itu ternyata itu yang nyelamatin kita gitu. Sekarang nggak usah jauh-jauh, mungkin saya punya mobil beberapa di rumah. Mobil saya juga nggak sebagus mobil orang lain mungkin gitu. Tapi somehow saya sama dia pun ngobrol mau mobilnya apa aja. Kalau Allah udah bilang kayak gitu, ya akhirnya itu nggak pakai juga kan. Cuma di rumah doang gitu, nggak ada gunanya juga itu mobil gitu. Jadi kayak ya hal-hal seperti itu yang membuat kita makin mantap dan makin yakin bahwa yang kita jalani selama ini tuh yang benar gitu. Ya itu yang baik buat kita ya, gitu. Dan alhamdulillahnya lagi saya bilang bahwa kalau masalah kayak gaya hidup dan lain-lain, beruntungnya tuh masing-masing dari kita tuh ya mirip-mirip gitu ini cara menjalaninya gitu. Jadi mungkin saya nggak akan pernah tahu kalau misalnya let's say saya berusaha bercermin dan menahan diri sesuai kebutuhan saya misalnya. Tapi di sisi yang lain misalnya Eros sebagai seorang songwriter gitu yang mungkin dia rezekinya lebih oke atau gimana segala macem, tiba-tiba dia punya mobil apa, terus rumahnya seperti apa, terus segala macem, mungkin dalam hati kecil pasti mungkin ada ya ujian seperti itu dari orang terdekat ya kan. Belum lagi keluarga misalnya, kayak kan kita sering dengar ada orang kantor bilang, lu masuk kantor barengan sama temen lu udah bisa punya ini, masa lu nggak bisa beli ini sih gitu. Tapi untungnya tuh di kami itu nggak ada kayak gitu. Jadi udah dari kitanya belajar, tapi orang-orang di sekitar kita pun juga tahu cara hidupnya itu emang yang kita pengenin bareng-bareng itu seperti itu. Jadi itu yang saya bilang beruntung tuh itu. Gitu. Jadi kita tidak digoda oleh hal-hal yang lain-lain lagi gitu. Kita cobaannya cukup itu, tapi ternyata banyak yang support kita untuk bisa hidup dengan cara seperti itu. Siap. Itu beruntungnya sih langsung. Mantap. Oke. Tepuk tangan dong. Bersyukur dengan apa yang kita saat ini. Iya mau ada ngapain nyerah. Oke ini. Itu tuh pakai baju dulu. Apa tuh? Oh dari Bandung ini. Oke silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Bapak Saudara. Mas Eros dan Sadam. Perkenalkan nama saya Awal Yuda. Saya dari Ardet Radio Bandung, Mas. Dan kebetulan juga alhamdulillah hari ini teman-teman Asosiasi Musik Director dari Jakarta juga rata-rata semua hadir, Mas. Terima kasih semua teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Selamat siang juga Pak Ian sama Ibu. Selamat siang. Mas, mungkin ada dari single yang sederhana ini, mungkin pertanyaan saya sangat simpel banget, Mas. Kira-kira sebentar saya baca dulu, Mas. Sama Emang ya. Plus berapa? Maaf ya. Mas Gilang. Mungkin sebagai sebuah band yang sudah apa ya, udahlah maksudnya bisa ada prestasi dan semuanya dan pendukung itu yang simpel banget nih, karena saya yakin semua sudah mencapai apa semua yang pengen dicapai, tapi di tahun ini mungkin lebih spesifik lagi, kira-kira keinginan apa yang mau dicapai dan kebutuhan apa yang terpenuhi as a band Silon Seven. Tahun ini aja Mas, tahun depan saya akan tahu ini. Oke, kemudian pertama Mas bisa lagi Mas. Ada banyak. Boleh. Oke. Mungkin ini juga mewakili teman-teman radio di seluruh Indonesia juga, Mas. Kita sebagai media radio yang cukup lama ya, maksudnya di industri musik ini, dan mungkin Silon Seven juga dulu banyak orang
di era saat ini kita dari media radio ini bisa bekerja sama dengan Silon Seven sebagai media yang bisa mengundang event-event kita yang mungkin yang setahu saya jarang gitu saya melihat sebuah radio yang bisa mengundang Silon Seven untuk hadir di event organiknya atau di programnya. Kira-kira masih ada secercah harapan kan, kira-kira bukan buat saya aja tapi buat semua teman-teman radio di seluruh Indonesia. Jadi kira-kira seperti apa kita berprogram. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kameranya masuk sini aja ya. Masuk bosku. Mas Adam mau jawab dulu apa saya dulu? Oke, nanti Mas Adam ya. Sebenarnya itu tadi, ini kan berkaitan ya. Kalau kita bicara histori lagi-lagi, alhamdulillah juga kami termasuk orang-orang yang insya Allah ya sampai besok-besok juga akan seperti itu terus gitu. Jadi seperti siang hari ini pun yang hadir di sini yang dari undangan kami sendiri itu tuh selain teman-teman semua itu tuh banyak teman-teman lama yang udah nggak ketemu sama Silon Seven beberapa tahun gitu. Jadi banyak banget teman lama kami yang hadir di sini gitu. Jadi emang yang kami lakukan selama ini sebenarnya ya itu kan kami tidak pernah lupa dengan kawan-kawan ataupun keluarga ataupun teman sahabat yang benar-benar membuat kami beruntung itu tadi yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi emang we can ask for more lah gitu yang hadir di sini emang orang-orang yang sebegitu dekatnya dengan Silon Seven dan menjaga Silon Seven, termasuk teman-teman yang menjaga Silon Seven tetap seperti ini hari ini. Seperti di belakang sana ada Pak Ian dan Bu Yana, itu beliau yang sangat mengerti sekali Silon Seven dari awal ketemu dari Jogja dengan muka berminyaknya yang seperti itu dan sampai sekarang yang tetap gelap. Jadi Pak Ian dan Bu Yana mengerti benar lah Silon Seven seperti apa gitu. Kadang ini bercanda ya Pak Ian ya sama Bu Yana ya. Waktu awal-awal dulu sempet kok kayak album pertama, kedua gitu, ketiga gitu. Silon Seven udah jutaan kopi gitu. Cuma kayak biasa celentukannya bocah tengil dari Jogja gitu, kayak yang waktu main ke kantor Sony gitu kan, kita nggak usah ngomongin Pak Ian lah gitu ya. Kita ngomongin orang Sony yang lantai 1 lah gitu ibaratnya. Mobilnya bagus-bagus ya, lebih bagus dari mobil kita. Gitu, jadi kayak ya Pak Ian sama Bu Yana tahu persis lah Silon Seven menjalani kehidupannya seperti apa. Dan teman-teman kami yang hadir siang hari ini. Apa? Oh iya, sampai waktu itu baju aja ya buat manggung sampai dibeliin sama Sony. Kalau itu pelit kan sebenarnya. Itu lah. Oke, siap, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan keduanya gimana? Nah itu Mas Adam, silakan. Apakah ada secercah harapan? Secercah harapan. Ini Tadi pertanyaannya apa? ini enggak. Mungkin menambahkan aja. pikirannya agak terlalu sederhana gitu saya. Menambahkan dari bapak-bapak di kiri saya ini, ya mungkin tadi kan yang ditanya oleh Mas Awan adalah apa sih mungkin kebutuhan saat ini mungkin. Kalau sekarang sebenarnya saya dan teman-teman sekarang kan lebih ke menjalani, ya pokoknya sekarang kita sepertinya kami sepertinya nggak pernah ada target apa-apa. Yang penting alhamdulillah kita masih menjalani bermain bersama-sama ini. Terus itu sih yang sebenarnya bernilai ya. Sederhana atau tadi keinginan kebutuhan kan mungkin nggak hanya masalah sesuatu yang bisa dibeli atau enggak, tapi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk dilakukan atau enggak juga. Itu kita juga mengalami banyak pergumulan. Mungkin yang satu kayaknya ini pas sih buat kita lakukan sekarang. Itu juga jadi salah satu mungkin inspirasinya awalnya Pak Eros menulis lagu ini gitu. Terus ya kalau sekarang
menjaga silaturahmi dengan teman-teman media adalah kegiatan seperti ini itu. Terus untuk acara-acara teman-teman ya insya Allah sangat memungkinkan. Pokoknya jangan nyindir aja udah. Gitu kira-kira. Oke, selama jadwalnya masuk aman. Jadi aman ya. Berarti ada secerca buat teman-teman juga. Nggak secerca, banyak cara.